Halo guys, selamat datang di channel 7 News. Kali ini Mimin akan membahas 7 fakta menarik dan unik sistem pendidikan di beberapa negara di dunia. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel 7 News. Berbicara tentang pendidikan memang tidak ada habisnya. Persoalan pendidikan selalu menarik untuk dibicarakan. Maklum, pendidikan adalah hal yang penting bagi sebuah negara. Kemajuan sebuah negara tergantung dari tingkat pendidikan dari masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan, semakin maju pula berkembangnya suatu negara. Di era modern seperti ini, referensi seputar pendidikan juga mudah untuk didapat. Saat ini Anda bisa mencari tahu bagaimana perkembangan pendidikan di luar negeri. Harapannya referensi tersebut akan membantu Anda untuk ikut memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Di luar negeri banyak fakta-fakta menarik dan unik mengenai sistem pendidikan. Semuanya bisa menjadi inspirasi dalam melaksanakan proses pendidikan di Indonesia. Berikut adalah fakta-fakta menarik dan unik tentang sistem pendidikan di 7 negara. Yang pertama, Finlandia. Berbicara mengenai sistem pendidikan yang ada di dunia, Finlandia menjadi negara yang sering dibicarakan. Pendidikan di Finlandia banyak menjadi acuan pendidikan di berbagai negara. Sistem pendidikan di Finlandia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Finlandia merevolusi pendidikannya 40 tahun yang lalu dengan metode pendidikan yang berbeda dari negara barat pada umumnya. Di Finlandia, anak baru boleh masuk sekolah setelah mereka berusia 7 tahun. Ini tentu sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, umur 3 tahun sudah masuk ke preschool, kemudian 4 tahun TK0 kecil, dan 5 tahun TK0 besar. Meski dilihat dari kacamata pendidikan, anak-anak Finlandia terlambat sekolah. Mereka justru paling pandai di antara siswa-siswa dari negara lainnya. Yang kedua ada Norwegia. Selain Finlandia, negara Skandinavia yang dikenal memiliki sistem pendidikan yang baik adalah Norwegia. Sistem pendidikan Norwegia setiap tahunnya menempati posisi 10 besar di dunia dan tidak jarang selalu menempati posisi teratas. Prestasi ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah Norwegia atas persamaan hal bagi warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, tidak dibedakan atas latar belakang sosial, budaya, maupun wilayahnya. Semangatnya sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi setiap pelajarnya. Yang ketiga ada Rusia. Pendidikan di Rusia disediakan oleh negara dan diatur sepenuhnya oleh Departemen Pendidikan Federal. Tingkat pendidikan pun memiliki kesamaan dengan negara-negara mulai dari tingkat dasar, pradasar, hingga tingkat tinggi. Namun demikian, saat ini Rusia menjadi salah satu destinasi pendidikan pelajar internasional. Rusia menjadi salah satu destinasi pendidikan pelajar internasional karena baiknya beasiswa yang didapatkan di sana. Selain itu, dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, biaya hidup dan biaya kuliah di Rusia terbilang lebih murah. Yang keempat ada Jerman. Bagi orang Jerman, sekolah tidak hanya berhubungan dengan akademis, tapi juga bagaimana bersosialisasi. Karena itulah Jerman melarang homeschooling dan mewajibkan anak usia 6-15 tahun untuk masuk sekolah. Pemerintah Jerman menggratiskan biaya pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Anak-anak di Jerman hanya masuk sekolah sampai sebelum lunch. Ada beberapa bersekolah sampai sore, tapi kelas sore hanya diperuntukkan untuk pelajaran non-kognitif seperti olahraga dan pendidikan seni. Jam sekolah di Jerman memang lebih singkat karena Jerman mementingkan cara belajar yang efisien. Kelima ada Jepang. Orang Jepang sudah terkenal di dunia akan kecerdasan, kesopanan, serta etos kerjanya yang sangat baik. Keunggulan tersebut dapat tercipta tidak lain karena sistem pendidikan di Jepang yang dinilai sebagai salah satu terbaik di dunia. Di Jepang, para siswa tidak akan memperoleh ujian hingga mereka mencapai kelas 4 berusia 10 tahun. Mereka meyakini bahwa tujuan 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menghakimi pengetahuan atau belajar anak, melainkan mereka berfokus pada pembelajaran sopan santun dan karakter diri. Di akhir SMA, para siswa Jepang harus mengambil ujian yang sangat penting. Dalam menentukan masa depan mereka, siswa dapat memilih salah satu perguruan tinggi yang mereka inginkan, tentunya dengan persyaratan skor tertentu. Jika siswa tidak mencapai skor tertentu, mungkin mereka tidak akan masuk ke perguruan tinggi.
Persaingan untuk masuk ke Universitas Jepang sangat tinggi dan hanya 76% yang melanjutkan pendidikan setelah SMA. Yang keenam, ada Korea Selatan. Anda suka menonton drama Korea dengan latar kehidupan bersekolah? Ternyata kehidupan sekolah di Korea tak seindah yang ada di drama loh. Di Korea Selatan, siswa yang ada di jenjang SD, SMP, waktu belajar dimulai pukul 7 pagi hingga 4 sore. Sedangkan SMA mulai pada 8 pagi hingga 10 malam. Hal ini dilakukan agar para siswa belajar ekstra keras untuk lolos ke perguruan tinggi. Persaingannya yang ketat membuat banyak calon mahasiswa di Korea Selatan mengalami stres dan bunuh diri. Korea mempunyai 5 mata pelajaran utama, yaitu matematika, sains, bahasa Korea, studi sosial, dan bahasa Inggris. Posisi guru di Korea Selatan sangat dihormati, bahkan sudah termasuk hal yang normal jika melakukan kekerasan fisik guna mendisiplinkan siswanya. Yang ketujuh, ada Korea Utara. Meskipun sangat tertutup, ternyata pemerintah Korea Utara sangat memperhatikan pendidikan penduduknya. Faktanya, presentasi melek huruf di Korea Utara mencapai angka 99%. Pendidikan di negara ini memang dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini membuat anak-anak di sana tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Tidak hanya mendapatkan fasilitas saja, para siswa juga mendapatkan seragam dan buku panduan secara gratis. Para murid di Korea Utara diwajibkan untuk mempelajari biografi tokoh-tokoh penting dalam dunia politik dan juga bahasa Rusia. Pemerintah Korea Utara hanya mewajibkan warganya bersekolah hingga sekolah menengah pertama saja ya, atau selama 11 tahun, dengan melewati 1 tahun prajenjang sekolah, 4 tahun pendidikan dasar, dan 6 tahun pendidikan menengah. Nah, itu adalah 7 fakta menarik yang ada di dunia pendidikan di dunia ya. Sekian video dari channel 7 News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.